Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang anak yatim piatu dan bersahabat dengan kera oren raksasa di hutan. Namun saat anak yatim ini tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adit. Ia baru berusia 9 tahun, namun hidupnya penuh dengan kesedihan. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, meninggalkan Adit di bawah asuhan satu-satunya kerabat yang tersisa, pamannya, Pak Karso. Sayangnya, Pak Karso adalah seorang pria kasar dan tidak peduli. Ia sering memarahi Adit tanpa alasan, memaksa Adit bekerja keras, bahkan tidak jarang mengurungnya di kamar kecil ketika marah. Suatu malam, ketika Adit baru pulang dari mengambil kayu bakar, Pak Karso sedang mabuk. "Kau hanya membebani hidupku, pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali," bentaknya sambil melempar tas kecil berisi pakaian Adit keluar pintu. Adit, yang terbiasa menahan tangis, mengambil tas itu tanpa melawan. Dalam hatinya, ia merasa lega karena tak lagi harus hidup bersama paman yang kejam. Dengan langkah kecil yang ragu, ia meninggalkan rumah itu dan berjalan ke arah hutan yang gelap di pinggir desa. Di dalam hutan, malam terasa sangat sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara burung malam sesekali memecah keheningan. Adit berjalan tanpa tujuan, menahan lapar dan rasa dingin. Namun, ia tidak takut. Bagi Adit, kesendirian di hutan lebih baik daripada tinggal bersama pamannya. Ketika subuh tiba, Adit mendengar suara gemuruh dari arah semak-semak. Ia berhenti, mencoba mengintip dari balik pohon. Betapa terkejutnya Adit ketika melihat seekor kera besar berwarna oranye muncul dari balik pepohonan. Kera itu sangat besar, mungkin 3 kali ukuran tubuh manusia dewasa. Matanya yang besar memancarkan rasa ingin tahu, tetapi tidak tampak mengancam. Adit mundur perlahan, namun kera itu malah mendekat. Adit mencoba menguatkan diri. "Kau mau apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, kera itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia duduk di hadapan Adit dan mengulurkan sebuah buah pisang. Awalnya, Adit ragu, tetapi rasa laparnya mengalahkan ketakutan. Ia mengambil pisang itu dan memakannya perlahan. Melihat Adit makan, kera itu tampak senang dan mengeluarkan suara pelan, seolah ingin berbicara. "Terima kasih," ucap Adit sambil tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dari momen itulah, persahabatan Adit dan kera oren besar dimulai. Hari demi hari berlalu, Adit mulai tinggal di hutan bersama kera itu, yang kemudian ia panggil Oren. Oren tidak hanya melindungi Adit dari bahaya, tetapi juga mengajarinya cara bertahan hidup di hutan. Oren menunjukkan tempat-tempat dengan buah-buahan yang bisa dimakan, membantu Adit membuat tempat berteduh dari dedaunan, dan bahkan menemaninya bermain di sungai kecil. Bagi Adit, Oren bukan hanya teman, tetapi juga keluarga. Setiap malam, Adit akan berbicara kepada Oren tentang mimpinya, ingin menemukan tempat di mana ia bisa hidup bahagia, jauh dari kekerasan. Meski Oren tidak bisa menjawab, ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Persahabatan antara Adit dan Oren tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Adit, tetapi juga membuatnya merasa kuat dan berani menghadapi dunia. Hutan, yang awalnya tampak menyeramkan, kini menjadi rumah yang penuh keajaiban, berkat kehadiran sahabat sejatinya, si kera oren besar. Adit dan Oren menjadikan hutan sebagai rumah mereka. Setiap pagi, Oren membangunkan Adit dengan suara lembut seperti gumaman, mengajaknya berjalan menyusuri hutan untuk mencari makanan. Hutan itu penuh dengan kehidupan, burung-burung berkicau merdu, kupu-kupu berwarna-warni beterbangan, dan sungai kecil dengan air yang jernih mengalir membelah pepohonan. Adit belajar banyak hal dari Oren. Kera besar itu mengajarkan cara memanjat pohon untuk mengambil buah yang matang, mengenali tanaman obat, dan bahkan membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan.
Sebagai balasan, Adit sering mengajari Oren hal-hal yang biasa dilakukan manusia, seperti membuat api untuk menghangatkan diri di malam hari atau menggunakan daun lebar sebagai payung saat hujan. Hari-hari mereka dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Adit merasa hidupnya kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. "Aku tidak pernah menyangka bisa bahagia seperti ini, Oren," ucap Adit suatu hari sambil membelai bulu oren tebal milik sahabatnya. Oren hanya menatapnya dengan mata besar yang penuh kasih, seolah berkata, "Aku juga bahagia bersamamu." Namun, kehidupan mereka tidak selamanya damai. Suatu pagi, suara gaduh dari arah timur hutan memecah keheningan. Adit dan Oren mendekati sumber suara dengan hati-hati. Dari balik semak-semak, mereka melihat beberapa orang membawa senapan. Mereka adalah pemburu liar yang sedang mencari hewan untuk dijual. "Lihat jejak ini, sepertinya ada kera besar di sekitar sini," salah satu pemburu berkata, menunjuk jejak kaki Oren di tanah. Adit merasa panik. Ia tahu Oren akan menjadi sasaran para pemburu. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Oren dan membawanya menjauh dari tempat itu. Mereka berlari sekuat tenaga, menyusuri jalan setapak yang tersembunyi. Namun, pemburu itu menemukan jejak mereka. Ketika hari mulai gelap, suara langkah kaki para pemburu terdengar semakin dekat. Adit tahu mereka tidak bisa terus berlari. Ia memutuskan untuk menyusun rencana. "Oren, kita harus bersembunyi," bisiknya. Mereka menemukan gua kecil yang tertutup tanaman liar, dan Adit menyuruh Oren berdiam di dalamnya. "Aku akan memancing mereka pergi. Jangan keluar sampai aku kembali." Meskipun Oren tampak tidak setuju, ia mempercayai Adit dan tetap di tempatnya. Adit kemudian keluar dan berlari ke arah yang berlawanan, sengaja meninggalkan jejak di tanah. Para pemburu mengejarnya, meninggalkan gua tempat Oren bersembunyi. Malam itu, Adit berhasil mengelabui para pemburu dan kembali ke gua. Oren menyambutnya dengan pelukan erat, mengeluarkan suara seperti tangisan kecil. "Aku tidak apa-apa, Oren. Aku hanya ingin melindungimu," kata Adit sambil tersenyum meskipun tubuhnya lelah. Sejak saat itu, Adit dan Oren menjadi lebih waspada. Mereka memilih tempat tinggal yang lebih tersembunyi, jauh dari jangkauan manusia. Meski begitu, mereka tetap menjalani hari-hari dengan bahagia, menikmati keindahan hutan yang menjadi rumah mereka. Adit merasa bahwa bersama Oren, ia tidak hanya menemukan sahabat sejati, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dan di balik semua itu, ia percaya bahwa takdir telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi, memberikan satu sama lain kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Setelah kejadian dengan para pemburu, Adit dan Oren memutuskan untuk mencari tempat yang lebih terpencil di hutan. Mereka berjalan selama beberapa hari hingga tiba di sebuah lembah yang indah, dikelilingi bukit hijau dan pepohonan lebat. Di tengah lembah itu mengalir sungai kecil dengan air sebening kaca, penuh ikan-ikan kecil yang berenang lincah. Burung-burung berkicau riang, dan aroma bunga liar memenuhi udara. "Ini rumah baru kita, Oren," kata Adit dengan senyuman lebar. Oren mengangguk pelan, seolah mengerti, dan segera membantu Adit mendirikan tempat tinggal kecil dari kayu dan dedaunan. Di tempat itu, kehidupan mereka berubah menjadi lebih damai. Tidak ada lagi jejak manusia, hanya alam yang memberikan ketenangan. Adit merasa seperti menemukan surga kecil yang tersembunyi. Setiap pagi, mereka bangun dengan sinar matahari yang hangat dan pergi menjelajahi lembah. Adit mulai bercocok tanam di lahan kecil dekat sungai. Dengan biji-bijian yang ia temukan di hutan, ia menanam sayur-sayuran sederhana seperti singkong, labu, dan jagung. Oren membantu dengan caranya sendiri, membawa buah-buahan liar dan menyingkirkan ranting-ranting dari ladang. "Kita jadi petani, Oren," kata Adit sambil tertawa, melihat Oren yang mencoba memegang sekop kecil. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas yang damai. Adit sering menghabiskan waktu di tepi sungai, belajar membaca alam, arah angin, suara binatang,
bahkan perubahan cuaca. Ia semakin cerdas dan mandiri, merasa bahwa hutan telah menjadi gurunya. Oren, dengan tubuh besarnya, sering melindungi Adit dari bahaya kecil. Suatu hari, seekor ular mendekati tempat mereka tidur. Oren dengan sigap mengusirnya tanpa membahayakan Adit. "Kau memang penjagaku, Oren," ucap Adit dengan penuh rasa terima kasih sambil memeluk sahabatnya itu. Selain bekerja, mereka juga banyak bermain. Oren sering mengayun-ayunkan Adit di dahan pohon tinggi, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Di sore hari, mereka berlari di padang rumput sambil mengejar kupu-kupu. Ketika malam tiba, mereka duduk di dekat api unggun, menikmati bintang-bintang yang berkilauan di langit. "Kalau saja ibu dan ayah bisa melihatku sekarang, mereka pasti senang," gumam Adit sambil memandangi bintang. Oren duduk di sebelahnya, menepuk pundak Adit pelan, seolah ingin berkata bahwa ia adalah keluarga Adit sekarang. Hidup mereka menjadi semakin harmonis. Alam memberikan segala yang mereka butuhkan. Adit dan Oren tidak hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar hidup. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat, saling melengkapi dan memberi kekuatan. Di lembah itu, Adit menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi rasa takut, kesedihan, atau amarah. Bersama Oren, ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasakan syukur dan cinta dalam setiap momen kecil. Di dalam hutan yang jauh dari keramaian, Adit dan Oren menciptakan dunia mereka sendiri, dunia di mana cinta, persahabatan, dan kedamaian menjadi dasar segalanya. Dunia yang hanya milik mereka, tersembunyi dari hiruk-pikuk manusia, dan penuh keajaiban alam yang indah. Tahun-tahun berlalu, dan Adit tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan mandiri. Hutan telah mengajarinya segala hal yang ia butuhkan untuk hidup, dari mencari makanan, bercocok tanam, hingga membaca tanda-tanda alam. Bersama Oren, ia menjalani kehidupan yang damai dan bahagia di lembah kecil mereka, yang kini terasa seperti rumah sejati. Di pagi hari, Adit dan Oren akan berjalan-jalan menyusuri sungai, memetik buah-buahan, atau sekadar menikmati keindahan alam. Ladang kecil yang mereka tanami kini subur, memberikan hasil panen yang melimpah. Mereka memiliki cukup makanan untuk bertahan tanpa harus mencari jauh ke dalam hutan. Suatu hari, saat Adit sedang memetik jagung di ladang, ia berhenti sejenak dan memandang ke arah Oren yang sedang bermain di sungai. Ia tersenyum, merasa bersyukur atas segala yang ia miliki. "Aku tidak pernah menyangka hidup bisa seindah ini, Oren," katanya sambil mendekati sahabatnya itu. Oren, seperti biasa, menanggapi dengan cara uniknya, mengeluarkan suara pelan dan mengusap kepala Adit dengan tangannya yang besar. Meski tidak berkata-kata, Adit tahu Oren merasakan hal yang sama. Di malam hari, setelah makan malam sederhana, Adit dan Oren duduk di dekat api unggun. Langit di atas mereka penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan. Adit memandang ke atas dan berkata, "Kau tahu, Oren, kalau saja ibu dan ayah masih ada, aku ingin mereka tahu bahwa aku baik-baik saja. Aku bahagia di sini bersamamu." Oren hanya menatap Adit dengan lembut, matanya penuh kehangatan. Dalam kesunyian itu, Adit merasakan kedamaian yang mendalam. Tidak ada lagi rasa kehilangan, tidak ada lagi rasa kesepian. Semua itu digantikan oleh cinta dan persahabatan yang ia miliki bersama Oren. Musim demi musim berganti, dan lembah itu menjadi semakin indah. Pohon-pohon yang dulu kecil kini tumbuh besar dan memberikan bayangan yang sejuk. Sungai mengalir dengan jernih, membawa kehidupan bagi setiap makhluk di sekitarnya. Burung-burung bersarang di pepohonan, sementara kupu-kupu berwarna-warni beterbangan di antara bunga-bunga liar. Adit dan Oren hidup dalam harmoni sempurna dengan alam. Tidak ada lagi gangguan dari manusia, tidak ada lagi ketakutan. Hutan itu menjadi dunia mereka yang aman dan penuh kebahagiaan. Suatu sore, ketika Adit dan Oren sedang duduk di tepi sungai,
menikmati matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Adit berkata, aku ingin kita selalu seperti ini, Oren. Hidup bersama, selamanya. Oren, dengan gerakan lembut, mengangguk. Seolah mengerti bahwa disinilah tempat mereka seharusnya berada, di rumah mereka yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Hutan itu menjadi saksi kehidupan penuh kebahagiaan antara Adit dan Oren. Persahabatan mereka tidak pernah pudar, dan setiap hari adalah anugerah yang penuh keajaiban. Tanpa gangguan, tanpa kekhawatiran, mereka hidup di dunia kecil mereka sendiri, di mana kedamaian menjadi bagian dari setiap napas yang mereka hirup. Dan begitu, Adit dan Oren menghabiskan sisa hidup mereka di lembah itu, tempat yang tidak hanya menjadi rumah, tetapi juga simbol cinta dan kebahagiaan abadi.